sekarang today Mister akan menjelaskan materi baru, yaitu materi tentang reading ya. Mas belum pernah diajarkan kan ya materi reading? Halo. Materi apa, Pak? Materi reading. Belum ya? ya. Baik, Mister, hari ini today Mister akan presentation about reading text ya. Ya, udah muncul belum di layar kalian? Sudah bisa. Baik, sebelum kita mulai ini, kita bacakan basmalah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, di sini ada reading comprehension ya, bagian dari suatu reading. The ability to make meaning out of the text. Jadi di sini yang kalian pikirkan apa sih tentang reading nih? Apa yang kalian pikir coba? Yang kalian tahu? Mau bahas apa sih ini? Apa reading ini? Ada yang tahu? Dari reading comprehension ini? Ada yang tahu nggak kira-kira tentang reading comprehension ini? Yang kalian baca di sini apa? Reading comprehension, the ability to make meaning out of the text. Betul nggak? Iya. Betul, Mister. Ya, dan di sini student must be able to make personal connection with the text. Dan yang berikutnya, understand meaning of vocabulary use. Terus yang berikutnya ada understand the structure. Terus yang berikutnya lagi ada understand purpose for reading. Di sini kalian tahu nggak maksudnya dari di sini harus tahu tentang apanya dulu sini? Dasarnya dulu. Ada yang tahu? Dan di sini ada
ada 4 yang harus dijelaskan ini student apa mau seorang murid harus tahu apa dulu nih di sini. Teksnya, Iya, teksnya tentu selain teksnya apa lagi? struktur teks, Iya, betul. Selain struktur teksnya lagi, Instrukturnya. iya itu sama sebagian dari iya sama juga. Selanjutnya lagi ada lagi nggak? Penggunaan suara. Penggunaan nada bicara. Lebih tepatnya sih, lebih tepatnya itu untuk vocabulary-nya kayak kosakatanya ya. Arti dari sebuah kosakatanya tersebut. Terus yang berikutnya lagi yang terakhir ini yang di bagian keempatnya ini ada understand purpose for reading. Jadi tujuannya kalian itu mencari apa sih di dalam suatu teks tersebut ya. Kalau menurut kalian ada lagi nggak selain ini? Tidak ada. Tidak ada ya. Ya jadi seperti ini ya apa gampangannya untuk tentang reading comprehension-nya ya. Dan selanjutnya di sini ada penjelasannya reading comprehension skills. Coba ada yang mau coba baca dulu? Siapa nih di sini? Reading comprehension, the ability to meaning out of text. Student must 1. Be able to make personal connection with the text. 2. Understand meaning of vocabulary used. 3. Understand text structure. 4. Understand purpose for reading. Oh iya betul di sini. Jadi kalian tuh harus paham tentang hubungan antara apakah kalimat kata-katanya tersebut ya. Jadi ya hubungan sound dan relationship dengan words-nya itu. Terus di sini ada fluensi. Jadi untuk fluensinya itu ucapan kelancarannya tersebut ya. Dan di sini ada vocabulary knowledge ya. Untuk vocabulary knowledge itu yang paling penting adalah jumlah dari suatu kalimat atau satu kata yang harus diketahui oleh pelajar sendiri ya, dari diri kita sendiri tepatnya. Dan harus paham tentang vocabulary-nya, dari meaning-meaningnya itu, dari arti dari vocabulary setiap kata atau kalimat seperti itu. dan untuk background knowledge-nya itu kayak pengetahuan background-nya sendiri. Jadi kayak konsep framework kayak gambarannya itu dan konteksnya yang harus pelajar ketahui, ide-idenya yang ada di dalam background suatu teks tersebut ya. Ada yang ingin bertanya dulu mungkin sebelum Mister lanjutkan? Lanjutkan. Ya, ada yang ingin bertanya atau dilanjutkan lagi? Lanjutkan saja, Mister. Kenapa? Lanjutkan saja. Oh iya. Di sini ada teaching comprehension to ELLs ya. Jadi
isunya itu ada limited vocabulary-nya, terus ada different background knowledge-nya, terus ada lack of effective strategies for comprehension-nya. Jadi di sini solusinya jadi explain teaching of vocabulary-nya. Jadi untuk solusinya itu kayak melatih terus vocabulary yang ingin kita ketahui lebih dalam lagi ya. Dan di sini ada different background knowledge. Jadi solutionnya preview unfamiliar concept, ideas before reading, create connection to familiar concept. Jadi di sini harusnya kita preview dulu kalau ada perbedaan, kalau misalnya ada pertanyaan perbedaan antara background perbedaan background yang kita cari, misalnya perbedaan background pengetahuan backgroundnya ini apa sih, jadi kita harus baca dulu seperti unfamiliar konsepnya, jadi ide-idenya dulu. Kalau kita pengen tahu dulu, harus kita baca dulu di sekitar medianya situ. Terus membuat suatu hubungan antara konsep dengan suatu hubungan dengan konsep tersebut. Terus yang berikutnya ada lack of effective strategies for comprehension. Di sini solutionnya itu comprehension strategies through modeling. Seperti itu. Di sini ada modeling reading ya. Coba ada yang pengen baca dulu. Kalau nggak ada yang pengen baca, Mister membaca ya. Jadi di sini ada modeling reading. Model effective reading strategies such as terus garis reading. This part didn't make sense. I think I will reread to see if I get it the second time. Jadi di sini ada tulisan contoh terus di sini tuh penekanannya tuh kayak di yang bagian depannya ini ya, baru reading. Seperti itu, kayak di tulisan ini nih. Seperti itu. Jadi ada yang ingin bertanya dulu sebelum Mister lanjutin? Mister, di saya itu halamannya masih yang reading comprehension, Mister. Apanya? Di saya itu masih halaman yang pertama tadi. Yang halaman pertama tadi? Iya. Iya, saya juga, Pak. Masih reading comprehension? Iya. Masih, Pak. Ya, yang masih, bacaan Pak. student Mas. Yang bacaan student Mas itu? Yes. Yes, Mister. Yes. Udah berubah belum di layar kalian? No. Belum. Belum. No. Udah sekarang. Udah ya. Udah. Tadi Mister jelasin yang ini reading comprehension skills. Di kalian belum keluar ya ini ya? Iya, tadi belum, sekarang sudah. Tadi belum, sekarang udah. Saya coba kalian baca dulu. Kalian baca dulu ini tadi Mister jelasin. Kalau kalau kurang jelas nanti boleh kalian tanyakan ke Mister.
Jadi di sini ada decoding, ada fluency, ada vocabulary knowledge, dan background knowledge, dan knowledge of comprehension strategies. Dan yang berikutnya ini ada teaching comprehension ILLS. Kalian lihat di sini kan ya ada teaching comprehension to ILLS. Di sini ada issue, ada solution. Muncul kan di layar kalian? Muncul. Ya, di sini ada penjelasannya seperti ini yang tadi Mister jelaskan. Ada limited vocabulary, ada different background knowledge, ada lack of effective strategies for comprehension, dan di sini ada solutionnya di sebelah kanannya ini. Halo. Ya, berikutnya Mister lanjutkan ya, yang di sini ada modeling readingnya yang tadi Mister jelaskan barusan. Di kalian udah muncul kan ya modeling reading? Modeling reading, Mister. Iya. Muncul kan di layar kalian? Masih Tulisannya? yang skill di saya. Oh, Masih yang tadi, Mister. Masih yang teaching ini ya? Iya, Skill. Udah. sudah sekarang. Sudah muncul di sekarang modeling reading. Sudah. Ya, di sini ada modeling reading, tadi Mister jelaskan. Jadi model efektif reading strategy such as terus ini di garis reading, jadi this part didn't make sense, I think I will read. Jadi dituliskan seperti contohnya ini, tulisannya read terus di garis terus reading gitu, seperti itu. Dan untuk yang ditekankan lagi itu kembali di sini belajar dengan kayak dua waktu tersebut ya, kayak kita tuh lebih menekankan kepada re-nya itu ya, tulisan re-nya re. Baik, selanjutnya ada teaching vocabulary ya. Muncul kan di layar kalian? Iya. Ada tulisan vocabulary. Muncul ya? Muncul, Mister. Muncul. Ya, coba kalian baca dulu. Ada yang ingin baca dulu nih? Siapa? Biarin bisa tahu semua. Mister. Teaching vocabulary. Focus listen on keyword. Teach vocabulary intentionally. 1. Explicit definitions. 2. Use conates when possible. 3. Use student-friendly definitions. 3. Writing activities. 4. Classroom discussions. Use context to teacher words with multiple meanings. Ya, di sini jadi ada teaching vocabulary, fokus listen on keywordnya. Jadi kayak keywordnya tersebut, kayak kalimat kata-katanya. Di sini kayak ada kalimat contohnya itu ada student friendly, itu kan definitionnya. Dan ada selanjutnya ada writing activities, jadi kayak kegiatan untuk menulisnya. Terus ada discussionnya, classroom discussionnya. Dan selanjutnya ada konteksnya ya, selanjutnya di bawah sini. Di slide berikutnya.
Di sini ada vocabulary strategi. Muncul kan ya di layar kalian. Vocabulary Muncul. strategi index card. Jadi itu Muncul. ada di sini ada termasuk include cognates dan sinonim dan antonim, ada pictures, ada other concept that help them relate to the word. Jadi ada banyak kayak cognate sama sinonim dan antonim, ada pictures, ada other konsepnya. Jadi kayak banyak konsepnya yang untuk berhubungan untuk menolong untuk saling melengkapi kalimat kata-kata tersebut ya. Dan untuk sinonim antonim kalian tahu kan ya, sinonim itu kayak kesamaan, terus sama antonimnya itu kayak lawan katanya itu. Udah tahu kan ya sinonim antonim kan? Kayak sinonimnya itu kayak persamaan dalam kata-kata, sama kayak di bahasa Indonesia itu. Iya, persamaan. Iya. Terus di sini ada cognate-nya itu kayak harus serumpun begitu. Terus yang berikutnya ini ada help students on words. Di sini ada interaksi dengan vocabulary, interaction with the vocabulary help students understand the word are not just something they need to study. Terus yang berikutnya, by creating their own meaningful definition, students are empowered to analyze new English vocabulary and draw on their knowledge as research. Jadi ada interaksi menggunakan vocabulary untuk menolong murid yang tidak tahu dengan sesuatu yang kalimat-kalimatnya masih kurang. Jadi di sini ada suatu udah yang tadi di atasnya ini ada include, jadi ada cognates, ada sinonim atau antonimnya. Dan by creating the meaningful, jadi untuk mengetahui apa sih definisi dari yang dijelaskan dari suatu vocabulary-nya tersebut. Dan di reading itu ada kayak vocabulary-nya. Nah, dari situ. Mungkin ada yang bertanya dulu sebelum Mister lanjutin. Tidak ada, Mister. Bertanya ya. Mister lanjutin ya. Lanjut aja, guys. Lanjut aja. Ya, di sini ada preparing for reading. Muncul kan di layar kalian ya? Iya. Preparing for reading. Ya, boleh dibaca dulu. Selanjutnya, siapa yang pengen baca? Preparing for reading. Establish goal for reading. 1. Anticipation guides. 2. Focus questions. 3. Making predictions. 4. Give statement. 5. There are golden nugget statements. Condition ideas about what might happen based on information from the text, such as key vocabulary. Focus on vocabulary concept. Preview keywords and other vocabulary. Explore or active background knowledge. Provide bridge between new concept and what children already know. Baik, sebentar ya.
Waalaikumsalam. Iya, baca dia ngomong lagi. Lu mau mati dulu. Kalau nggak tahu, tanya kakak ya. Ngerekamnya nggak ngerekamnya. Maaf ya terputus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf ya terputus. Iya, Mister. Paropo. Baik, Mister, lanjutin ya. Di sini ada yang tadi dibacain itu ada preparing for reading. Di sini ada establish goals for reading. Jadi anticipation goods ada di sini ada tulisannya anticipation goods ya, guides. Dan focus question dan making prediction. This statement that are golden nugget statement concise ideas about what might happen based on provided information from the text, such as key vocabulary. Dan berikutnya ada focus on vocabulary concept, review keywordnya, terus ada vocabulary-nya. Terus ada explore activity background knowledge, dan provide bridge between new concept and what children are already know. Baik, boleh dibaca dulu, dibaca lagi.
Baik, di sini Mister jelaskan kalau diartikannya itu seperti membaca menggunakan panduannya ya. Jadi seperti panduan-panduan dari buku-buku lain-lain seperti itu. Terus fokus pada pertanyaannya. Jadi yang ingin ditanyakan itu seperti apa? Untuk pertanyaan itu banyak macam-macamnya, kayak pertanyaan apa tentang tempat, dan pertanyaan kayak tentang aktor. Seringnya sih pertanyaannya itu sih kayak tempat gitu ya, kalau di reading itu. Terus ada making prediction, membuat prediksi dengan tepat, kayak catatan kalian yang kalian tahuin itu. Terus ada gist statement, golden statement, jadi kayak statementnya itu seperti itu, statement yang dari suatu reading text tersebut, karena ada vocabulary yang terdapat di dalam teks tersebut, dan mengetahui explore background knowledge-nya tersebut, jadi konsep-konsepnya. Mungkin ada yang ingin bertanya dulu. Ya, selanjutnya ada video becoming bilingual to language at once. Ini salah ya, bukan ya? Ya, dari sekian itu ada yang ingin kalian tanyakan dulu nggak? Ada yang ingin kalian tanyakan dulu? Tidak, Mister. Tidak ada. Baik, kalau gitu kita lanjut jam 10 ya nanti ya harusnya. Atau langsung dilanjut? Dilanjut jam 10 kan ya? Langsung lanjut aja, Pak. Oh, langsung lanjut aja. Ya, di sini di layar kalian udah keluar kan ya bacaan Cognates ya? Yes. Ya, di sini Cognates tersebut itu menjelaskan di sini ada bacaannya menjelaskan a word that is closely related to another word in another language ya. Jadi menjelaskan, remember if students are using Cognates is
it is important to make the process obvious, highlight the strategy. Dan berikutnya ada student realize that using Cognet is a tool for comprehension. Jadi di sini ada kata-kata kalimat di dalam penutupan untuk menghubungkan antara kalimat satu dengan yang lainnya ya. Di sini ada using Cognet word walls. Word walls are created by the teacher and the class as way to display vocabulary that they are using. A classroom might have large poster with different letters of the alphabet at the top. Dan berikutnya ada the poster have cognate written on them in alphabet order. That students can add cognates as they discover them and refer to the list when they are reading to see if they can get the meaning the way. Jadi harus tahu tentang cognates sebagai kayak tembok utamanya dalam suatu kalimat-kalimat tertentu ya. Seperti yang ada di dalam classroom seperti poster di situ. Terus kayak alfabet alfabet. Dan yang tadi ini making prediction ya. Jadi younger children based on pictures, older children graph sama illustration. Di sini ada language functionnya, narrative text, vocabulary for description, adjective, comparative language, ada retelling. Jadi vocabulary for order, sequencing, first, next, afterwards gitu. Jadi kalimat vocabulary yang dijelaskan adjective, comparative language seperti itu. Adjektif itu menjelaskan suatu kayak suatu penjelasan utama gitu ya. Di sini ada helping GLLS achieve academic proficiency, finding important information in text, ada labeling, ada working with information, alternative ways, help make concept concerned, using Play-Doh to create biology class, enables students to academic vocabulary during the process. Ada yang ingin bertanya dulu mungkin? Tidak ada, Mister. Baik, kalau tidak ada mungkin Mister bisa kasih quizzes ya. Coba kalian nanti quizesnya Mister share di grup WA grup ya. Untuk kalian coba.
Mungkin ada yang ingin bertanya dulu sebelum Mister share ininya ntar quizisnya. Ya, Mister. Baik, kalau gitu Mister share quizisnya ya di grup WA grup aja ya. Baik, Mister. Ya bisa kalian cek WA grupnya, udah Mister kirimin. Ya bisa dicek grup WA grupnya, ada Mister kirimin.
Sudah bisa diakses belum? Sudah, Mister. Sudah. Tidak di rumahnya yang
Mister, kok kuisnya muter-muter doang, Miss? Saya buka. Coba di refresh lagi ya. Jangan lupa dikasih nama sama kelasnya ya. Iya, baik, Miss.